Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita sebaiknya berdoa dulu. Oke. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Alhamdulillah, alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang ini kita bertemu kembali ya dalam keadaan sehat. Lalu di sini Ibu akan mengabsen. Nah, siapa aja nih yang nggak berangkat ya? Oke, Ibu absen dulu. Atas nama Lia ya. Oke. Lili? Ada ya, Lala? Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Untuk kesempatan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Yang Ibu tadi sampaikan? Iya, perubahan wujud benda. Ada yang tahu tidak perubahan wujud benda itu apa? Iya, perubahan wujud benda itu awalnya benda yang cair atau padat bisa berubah menjadi padat dan cair. Contohnya apa? Contohnya itu es krim ya. Es krim kalau di tempat dingin dia akan beku. Tetapi kalau dia lama di luar tempat atau di luar kulkas, di luar freezer gitu, itu biasanya akan mencair ya. Sama ya kalau kalian itu misalnya beli es coklat atau es pop ice gitu ya, kan biasanya itu kan ada es ya yang di dalamnya ya, walaupun kan tercampur dengan air. Nah, dari itulah perubahan wujud benda itu terlihat sangat jelas ya, karena di dalam es itu dia akan mencair karena di sekitarnya itu bisa membuat perubahan karena lingkungannya itu air, sehingga dia akan mengikuti air dan mencair ya. Oke, selanjutnya nih Ibu mau kasih contoh cara membuat es krim ya. Es krim itu kan perubahan wujud benda juga ya. Nah, ini kita akan membuat es krim di mana kita akan bereksperimen ya. Nanti kita sama-sama nih bareng-bareng ya, lihatin Ibu gimana cara membuat es krim. Nah, Ibu mau tanya nih, udah pernah ada yang membuat es krim belum? Belum ya? Oke, pertama kali buat kalian membuat es krim. Nah, Ibu juga akan memberikan cara-caranya nih, apa aja bahannya apa aja ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok dulu nih ya supaya enak. Nanti ketika Ibu eksperimen, kalian nanti memahami lalu bisa mencatat, bisa juga intinya kalian akan mengidentifikasi apa saja sih yang kita akan lakukan, yang Ibu kasih contoh itu apa. Nah, nanti Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk kalian semua ya. Oke, baik, sebelum kita mulai untuk membuat es krim, Ibu akan mempersiapkan bahan-bahannya dulu ya. Di sini sudah ada namanya es batu atau biasa es tawar ya, ini masih keras. Terus bahan selanjutnya itu ada garam, lalu ada susu kental manis, ada susu cair ya. Jangan lupa ya Ibu mempersiapkan kantong plastik karena untuk mengekonomis pembuatan es krim pada pagi hari ini. Oke, tunggu dulu ya. Oke, sekarang langkah pertama itu kita memakai plastik yang besar lalu diisi dengan garam. Oke. Nah, di sini Ibu akan masukkan garam sebanyak mungkin juga bisa, karena fungsi dari garam ini membuat esnya tidak cair ya. Selanjutnya kita siapkan es tawarnya, lalu di sini ada garamnya, kita taruh langsung ya. Di sini ya, karena kita membuatnya tidak banyak, jadi kita Oke, selanjutnya kita memakai plastik kecil untuk memasukkan susunya. Oke. Ini dibuka dulu. Ini kita masukin. Ini, terus kental manisnya. Kocok dulu. Jangan lupa diikat dulu ya, kita ikat dulu. Kita kotak. Supaya susu kental manis dan susu cairnya itu jadi satu. Oke, sudah ya. Kita siapkan es yang tadi, lalu masukin kantong plastik yang berisi susu ini ke dalam sini. Lalu campur dan kocok selama kurang lebih 10 menit sampai dia berubah menjadi beku. Oke, sudah mengerti anak-anak? Oke, nah di sini kalian juga bisa tadi nih bahan-bahan yang Ibu sampaikan bisa kalian tulis di buku kalian. Siapa tahu nanti Ibu bisa membuat soal atau menjawab soalnya dari yang Ibu praktekkan. Oke, nah oke, di sini kita akan mengocok ini selama hampir 10 menit ya. Nah, oke anak-anak. Nah, tadi kan sudah kita kocok atau kita giniin ya selama hampir 10 menit supaya dia bisa mengeras ya. Nah, ini sudah hampir jadi es krim. Nah, kita lihat ya. Sudah menjadi es krim ya. Nih, kita tuang ke wadah ya. Nah, ini Ibu sudah menyediakan gelas. Sendoknya kita buka ya. Sudah jadi, ini dia benda cair menjadi benda padat. Nah, nanti kita bisa lihat selama beberapa menit ke depan nanti dia akan mencair. Nih, beberapa menit saja dia sudah mencair seperti ini ya. Nih, tuh sudah jadi ya.
dia cepat sekali karena kita pembuatannya itu manual ya, jadi dia cepat mencair. Seharusnya kita itu juga bisa nih sebagai apa ya, kalau di rumah kita bisa memakai kulkas atau bisa di freezer. Kalian bisa meletakkan es susu tadi itu ke dalam freezer selama mungkin hampir 1 jaman biar dia bisa mengeras kayak ini ya. Nih, tuh sudah bisa dinikmati. Tapi kita akan melihat sampai kapan dia bisa mencair, oke? Nah, ini nih sudah terlihat ya. Apa ini namanya? Wujud benda apa? Iya, padat menjadi cair. Betul. Oke, selanjutnya ini sudah ya, kita sisihkan dulu. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan menjelaskan dari wujud benda itu sendiri apa ya. Oke, sekarang kalian boleh duduk kembali. Dan jangan lupa tadi catatannya jangan sampai hilang. Kalau kalian tadi itu mencatat apa saja yang Ibu bilang, apa saja bahan-bahan dari es krim, apa saja perubahan dari es krim, ya. Oke. Silakan kalian duduk kembali. Nah, oke, selanjutnya Ibu minta kalian bisa mendengarkan apa yang Ibu sampaikan ketika Ibu berbicara ya, menjelaskan materi pada pagi hari ini itu. Kalian bisa mencatat ataupun bisa memahami, bisa juga mengingat ya, nanti ada sesi tugas nanti ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan wujud benda itu apa sih? Dalam setiap benda itu pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Lalu tas, buku, dan pensil berwujud padat, minyak dan air berwujud cair atau gas. Lalu gas sendiri itu memiliki contohnya itu dari gas hidrogen. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas ya, karena dia ada udaranya ya, menghasilkan balon itu bisa mengembang atau bisa berbagai macam kayak misal ada boneka bentuk-bentuk ya. Lalu Ibu di sini dia minta contoh salah satu wujud benda dari kalian dong. Bisa. Oke. Ibu akan menanyakan wujud apa saja dalam benda. Contohnya apa saja? Ya, silakan Lili. Iya, wujud benda itu memiliki beragam ya. Nah, yang pertama itu wujud benda padat. Lalu ada benda cair, lalu ada benda gas. Salah satu dari contohnya benda padat apa? Iya, ya tadi Ibu mau membuat ice cream ya, dari benda cair ke benda padat, dari benda padat ke benda cair itu ya. Salah satu contoh yang paling enak itu dan paling mudah adalah es ya, es tawar, ataupun kita juga bisa melihat salju. Iya, salju kalau di musim dingin karena lingkungannya itu dingin, dia akan berwujud benda padat. Tapi kalau dia berada di tempat yang panas, dia akan berubah wujud benda cair karena dia tidak bisa menopang dari panasnya lingkungannya itu, sehingga dia akan mencair. Itu ada sifat benda. Benda apa yang kita bahas hari ini? Yang pertama itu sifat benda padat. Bentuknya padat dan tetap, dia tidak berubah, tetapi dia akan berubah jika dia mengalami yang namanya penyesuaian. Dia akan meleleh, dia akan, misal nih ada lilin kan ada sumbunya ya. Kalau lilin itu dibakar bisa meleleh ya kan, karena apa? Karena dia dikasih api itu yang bisa melelehkan si lilinnya, karena sumbu itu kan dia panjang ya, jadi dia bisa melelehkan satu lilin gitu ya. Itu ciri dari benda padat ke cair, dia akan bisa menjadi cair ya. Kalau kita bisa lihat nih, lilin itu biasanya kalau kita lihat nih, kalau kita kasih api lalu kita lihat dia kan mencair ya. Nah, dari mencairnya itu kan dia akan jatuh ke bawah, lalu dia akan menjadi padat kembali. Nah, itu kan yang menjadi sifat dan bentuk benda padat. Lalu di situ juga kita bisa melihat bahwa ciri pertama dari benda padat adalah apa? Bentuknya yang padat serta tetap pada kondisi tertentu. Iya, yang Ibu katakan tadi saat lilin itu dikasih api sumbunya, lalu dia bisa meleleh dan bisa mencair ya. Lalu bisa juga dia berubah menjadi padat karena sifat dari lilin itu sendiri. Bahannya sendiri kan beda ya dengan es. Kalau es itu air. Kalau air? Benda apa? Iya, benda cair. Benda cair itu bisa berubah menjadi benda padat. Benda padat apa saja? Iya, bisa bentuk es, loh. Bisa apa lagi ya? Bisa pokoknya yang bisa beku ya. Kalau air itu semacam mencair lalu bisa menjadi benda padat. Oke, selanjutnya begitupun dengan kepadatannya. Benda padat itu bisa bertahan dan mempertahankan bentuknya dalam kondisi tertentu untuk mengubah bentuk dan benda padat di tubuh panas dengan suhu tertentu sesuai jenis bendanya ya, yang Ibu sampaikan itu tadi ya. Kalian juga bisa lihat di buku kalian, jangan lupa dibaca ya. Nah, itu tadi tuh sudah mencakup dengan bentuk benda padat ya, sifat benda padat. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal individu ya, atau masing-masing dari kalian, lalu Ibu akan membagikan soalnya. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk kalian mengerjakan. Lalu Ibu ingin nanti kalian itu menjawab soalnya bisa tidak salah banyak lah ya, karena Ibu tadi kan sudah menjelaskan apa saja. Lalu di sini Ibu akan memberikan soalnya, oke? Nah, di sini Ibu akan mengasih soal kalian. Nanti Ibu akan bagikan satu per satu. Oke, Ibu bagikan dulu ya. Nah, di sini kan ada berapa soal? Ada 5 soal, dan di sini masing-masing itu tadi ada bendanya. Wujud benda apa saja di sini? Ada benda cair, lalu membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Nah, ya. Dan ini kan belum Ibu bahas nih yang menyublim nih. Nah, nanti siapa tahu kalian bisa menjawab dulu, nggak apa-apa ya. Nah, nanti setelah kalian menjawab soal ini, Ibu akan bahas lagi. Oke. Di sini Ibu akan ngasih tahu cara kalian untuk menjawabnya.
Di sini kan ada benda-bendanya, lalu di sini ada jawabannya, kunci jawabannya nih. Contohnya benda cair. Benda cair itu apa menjadi apa? Misalnya, di sini ada mencair ya, berarti kan perubahan wujud padat menjadi cair. Oke, sudah cukup ya contohnya? Oke, sekarang kalian kerjakan 10 menit dari sekarang. Oke, sudah semua ya mengerjakan? Silahkan dikumpul ke depan. Oke, sudah dikumpul semua ya? Sudah semua ya? Oke, nah selanjutnya ibu kan tadi sudah membagi kelompok ya. Nah sekarang ibu akan membagikan tugas kelompok untuk kalian. Oke, kelompok pertama silahkan maju untuk mengambil tugasnya. Oke, sudah semua ya, sudah mengambil semua ya. Nah, di sini itu ada contohnya, contoh dari tugas ibu. Di sini itu udah ada gambar ya. Kalian sudah tahu ya tadi kan udah ada tugas mandiri nih ya, dari individu nih. Nah, di sini tuh kan ada benda-bendanya, lalu di sini tuh ada jawabannya. Kalian bisa ini ada apa ini soalnya ya? Ibu bacakan. Pasangkan gambar dengan peristiwa perubahan wujud benda di sampingnya. Nah, contohnya ini kan benda padat. Dia bisa membentuk atau tidak? Dia bisa mencair atau tidak? Begitu ya. Nah, nanti diskusikan nih kelompok kalian sebisa mungkin ya, kerjasama. Oke? Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian menjawab. Ibu mulai dari sekarang. Oke, sudah semua ya. Nah, silahkan jawabannya dibawa ke depan. Oke, sudah semua. Terima kasih anak-anak. Pada pertemuan kali ini kalian sudah menjawab semuanya. Nanti ibu akan masukkan nilai harian kalian. Oke, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang menyublim. Menyublim adalah perubahan dari benda padat menjadi benda gas. Proses penyubliman memerlukan kalori atau panas untuk merubah benda padat menjadi gas. Lalu selanjutnya contohnya itu pengharum ruangan atau stela ya. Itu contoh lainnya dari stela itu ada kapur barus ya, yang diletakkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis karena dia bersifat menyublim. Atau bisa dikatakan menyublim karena apa? Karena di dalamnya itu kan ada gasnya, dia bisa menghilang seperti udara ya. Tapi di sini dia bisa berbentuk padat juga karena dia bisa mengeluarkan gas itu sendirian. Sekarang ibu minta kalian bisa memahami dan mengerti apa yang ibu tadi sampaikan, dan ibu harap kalian nanti di rumah juga bisa belajar lebih banyak lagi ya tentang perubahan wujud benda. Lalu kalian juga bisa nih di rumah dibaca-baca lagi bukunya, apalagi dihafalin ya, kalau bisa ya dibaca lah minimal ya, karena di suatu hari nanti kan kalian akan UAS ya. Nah, UAS itu kalian juga bisa mengerjakan tanpa Nah, ibu mau tanya tadi wujud benda apa? Ya, wujud benda itu perubahan dari benda padat ke cair, dari cair ke padat, lalu bisa juga gas menjadi yang menyublim ya, lalu gas menjadi apa lagi? Menjadi benda padat ya, bisa ya? Iya, karena sesuatu hal itu bisa dikatakan benda padat karena dia berisi atau berbentuk ya. Nah, selanjutnya ibu akan menutup pertemuan pada pagi hari ini. Ibu rasa cukup untuk kalian mengerti dan memahami tadi apa saja yang ibu sampaikan. Nah, nanti kalian di rumah itu kan bisa juga nih mencari atau bisa juga belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, tadi kan salah satunya ibu sudah contohkan membuat ice cream. Buat ice cream itu adalah salah satu dari perubahan wujud benda padat ke cair, benda cair ke padat. Ya, oke. Ibu cukupkan. Untuk selanjutnya kalian berdoa. Ibu pimpin doa dalam hati dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga nanti minggu depan kita dipertemukan kembali. Ibu harap kalian masih mengingat pelajaran pada hari ini. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.